Kita lihat lagi. Dia kan berjuang untuk hubungan ini, tetapi kamu harus sabar pastinya. Yang membuat hubungan itu suka terjadi ketidakcocokan itu karena itu, yang satunya overthinking, yang satunya santai. Waduh, di sini tetapi tidak santai kok. Dia lebih fokus pada pekerjaan atau pada tanggung jawabnya. Di sini ada Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gondes Mendes, Tarot tentang hati dan jiwa. Apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertaimu, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang cintakan. Oke, terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Di sini pada kesempatan kali ini Gondes ingin men-shuffle tentang bagaimana sebenarnya perasaan dia padamu ya. Sebenarnya bagaimana sih perasaan dia padamu? Kita akan lihat. Di sini sudah siapkan 3 pilihan, ada ditandai dengan anggur berwarna hijau, anggur hitam, dan anggur merah. Sahabat bisa fokuskan ya di antara 3 pilihan ini. Ya, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoa ya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, file 1, file 2, file 3. Dimulai dari sekarang, silahkan memilih. Bisa lebih dari 1 pilihan ya. Oke, silahkan dipilih. Dimulai dari sekarang. Sudah memilih? Oke, kita akan mulai dari file yang pertama. Bagaimana sebenarnya perasaan dia padamu? Di sini ada anggur ya, anggur berwarna hijau. Ini hanya sebagai pembeda saja, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartunya. Oke, kita akan taruh di sini. Kita akan shuffle file yang pertama. Bagaimana perasaan dia yang sebenarnya padamu? Sebenarnya bagaimana sih perasaan dia padamu? Ya. Fokus ya. Bismillah. Ada Queen of Cup, ada Queen of Cup ya. Dia ingin selalu terhubung dengan kamu ya, dia ingin selalu terhubung dengan kamu, dan di sini dia memegang cupnya untuk kamu, tetapi di sini belum memberikan cintanya ke kamu ya, hanya ingin selalu terhubung dengan kamu, bahkan akan menghubungi kamu di sini ya. Ada kesetiaan, dia mempunyai sebuah kesetiaan. Kenapa? Dia itu selalu ingin terhubung dengan kamu, tetapi pekerjaan juga dia tersita oleh pekerjaan ya, karena orang yang kamu pertanyakan ini orang yang ambisi kerja ya, tetapi dia mempunyai kesetiaan. Walaupun dia tidak mengatakan kata cinta, ini cintanya tetap dia pegang saja, dan komunikasi seperti ini mewakili perasaan dia, bahwa dia sebetulnya juga menyimpan rasa cinta sama kamu, itu yang sebenarnya ya. Tapi kita lihat kartu selanjutnya ya, karena dia lagi mencari sebuah pencarian cinta ya. Di sini kalau kamu mau tahu perasaan dia bagaimana yang sebenarnya, dia mempunyai perasaan cinta ke kamu ya, dimana dia tipe yang ambisius, pekerjaan yang lebih mementingkan masa depan, tetapi dia mempunyai kesetiaan seandainya cintanya itu benar-benar jatuh ke kamu ya. Saat ini yang dia lakukan adalah lagi mencari pencarian cinta, karena di sini dia sepertinya sudah mengalami putus cinta dengan yang lain ya, pernah mengalami sebuah pemutusan cinta ya, seperti itu. Jadi tetapi dia sosok ini mempunyai kesetiaan tersendiri ya untuk kamu ya. Saat ini dia lagi galau ya, jadi kalau ditanya bagaimana sebenarnya perasaan dia padamu, dia saat ini kayak ingin menjajaki dulu gitu, bukan menjajaki, ingin kenal lebih dekat, ingin selalu terhubung dengan kamu ya. Perpisahan dengan orang masalah lebih dahulu sebelum kamu itu ada penyelesaian di sini ya, ada sebuah penyelesaian hubungan yang membuat dia galau ya, membuat galau. Ada 2 versi di sini. Kalau dia meninggalkan kamu mencari cinta lain,
dan hubungan kalian selesai. Saat ini sebenarnya dia galau, dia tidak bisa ya, karena sebenarnya dia di sini punya setia buat kamu ya, punya setia buat kamu ya, tapi lebih ke dia ingin selalu terhubung dengan kamu. Bagaimana perasaan dia sebenarnya padamu? Setia, cinta, dan ingin selalu terhubung. Tetapi kalau yang sudah putus, dia galau, yang sudah putus dengan kamu. Tetapi yang lagi PDKT ya, dia ada sedikit masa lalu yang membuat dia galau, pernah putus cinta atau cerai gitu ya, kalau sudah menikah seperti itu. Kalau kamu bertanya bagaimana perasaan dia sebenarnya padamu, dia punya kesetiaan tersendiri, sosok ini ya. Saat ini dia masih ingin merasakan atau menyelesaikan masalahnya karena dia masih galau ya, tetapi dia ingin selalu terhubung dengan kamu. Ini bagian dari kayak mengenal kamu, ingin mengenal kamu lebih jauh dulu sebelum dia menjatuhkan pilihan pada kamu, karena dia ada trauma di masa lalu ya, ditinggal pergi atau apapun itu alasannya, karena di sini ada kegalauan, tetapi dia lagi mencari cinta seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan lihat klarifikasinya ya. Dia akan bertahan untuk kamu ya, sekalipun nanti kalian tidak saling menyatakan perasaan cinta pun, dia akan tetap bertahan untuk kamu. Seperti halnya dia masih bertahan pada pasangan masa lalunya, seperti itu. Dia sangat mencintai orang masa lalunya ya, tetapi semua sudah selesai. Saat ini dia hanya bisa masih kayak galau gitu. Untuk kamu ya, untuk perasaan ke kamu, dia ingin terlalu terhubung dengan kamu, selalu ingin intens sama kamu ya. Dan kamu perlu tahu bahwa sosok yang mau tanya ini sosok yang setia ya, dan dia akan bertahan di dalam hubungan ini. Kita akan ada klarifikasinya. Ada justice di sini ya, klarifikasinya. Ada underwood ya, kayak perputaran kembali ya, seperti itu. Sekalipun nanti ada the wheel of fortune, seiring waktu ya, seiring waktu penyelesaian yang dia alamin itu ya akan membawa sebuah perubahan lebih baik, dimana di sini nanti kegalauan dia ya, ini ada keraguan-raguan. Jadi dalam hubungan ini masih ragu-ragu sih sebenarnya. Seiring waktu ya, seiring waktu dengan cepat berjalan, sebuah penyelesaian yang membuat dia galau itu nanti akan berubah menjadi lebih baik. Tentang keraguan-raguan, atau kan di sini belum menyampaikan perasaan cinta kamu karena dia masih dalam keadaan galau ya. Dia akan mengambil sebuah tindakan untuk kamu. Mungkin saat ini dia lagi merasa masih ragu-ragu untuk memberikan cinta ke kamu atau perasaannya ke kamu. Karena di sini dia ingin mengetahui kamu atau mengenal kamu lebih dekat dengan cara intens, akan menjadi sebuah partner, sebuah pasangan ya, seperti itu. Dia menginginkannya seperti itu sebetulnya. Itu sebenarnya seperti itu perasaan dia. Saat ini dia lebih ke arah ingin mengenal kamu lebih dekat dan ingin selalu bersama kamu, terhubung gitu ya, intens hubungan gitu ya. Kalau kamu bertanya, sosok ini punya kesetiaan yang lebih dari yang lain, tetapi dan saat ini juga dia lagi mencari sebuah pencarian cinta, di mana dia tuh pernah mengalami sebuah penyelesaian hubungan yang membuat saat ini dia galau. Tetapi dia akan bertahan terus di hubungan ini karena penyelesaian ini nanti diklarifikasinya seiring waktu tentang keraguan perasaan dia. Ini usianya lebih muda dari kamu ya. Akan mengambil sebuah tindakan dia sebagai sepasang partner ya, jadi sebagai pasangan atau partner. Dia akan memberikan cinta, ada komitmen nanti akan terjadi seperti itu, tapi tidak dalam waktu dekat. Saat ini dia masih lebih condong ingin dekat saja gitu, tetapi suatu saat nanti akan menjadi sebuah pasangan, akan menjadi sebuah partner, karena di sini ada two of cup, komitmen ya.
ada komitmen, ya. Kamu harus menunggu dengan lebih sabar di sini, ya. Jalani prosesnya, jalani alurnya, nikmati prosesnya, yang pasti itu. Di sini terlihatnya perasaan dia ada sih, ada cinta, karena di sini endingnya nanti akan ada komitmen. Tapi saat ini dia lagi galau, tapi dia tetap bertahan dalam hubungan ini karena dia ingin intens sama kamu, ya, ingin mencari cinta yang sebenarnya. Jangan sampai dia terulang, karena di sini pernah mengalami sebuah perpisahan cinta yang membuat dia betul-betul galau, ya, seperti itu. Di sini ada energi Cancer, ya, ada energi Cancer yang paling kuat di sini. Cancer sendiri memang sifatnya seperti itu, ya. Karakternya itu bukan karakter yang romantis, bukan karakter yang suka ngumbar-ngumbar janji, atau bukan karakter yang aktif, ya, bukan. Dia lebih condong mempunyai cara tersendiri untuk menyampaikan perasaannya kepada pasangannya atau pada orang yang dia cintai. Tetapi dia mempunyai kesetiaan, dan dia tidak pernah masuk, dia itu masuk kategori ada yang introvert, ada yang ekstrovert. Tetapi yang kamu pertanyakan di sini, sosoknya lebih hati-hati, seperti itu, karena pengalaman membuat dia kalau sudah tersakiti, dia akan agak sulit untuk menerima yang lain, seperti itu, ya. Jadi kamu harus bersabar di sini. Oke, sekarang Gones akan shuffle pesan untuk kamu. Gones akan ambil pesan versi Gones, ya, di sini. Bagaimana sebenarnya perasaan dia padamu? Ada kepedulian. Dia tidak ingin meninggalkan hubungan ini, belum ingin meninggalkan, dan tidak ingin meninggalkan karena dia ingin karena lebih dekat kamu. Kalau dia belum menyatakan perasaannya, bukan karena nggak ada peduli, tetapi memang ada sesuatu yang dia harus fokuskan. Di antaranya bekerja untuk mencapai masa depan, dan lebih ke masih galau untuk menentukan atau memberikan perasaannya ke kamu, karena dia punya masa lalu ditinggalkan, atau penyelesaian, atau kegagalan. Berbagi kasih dalam damai, ya. Tetapi bagaimana untuk endingnya? Di sini ada terlihat komitmen nanti. Dia tidak mencintaimu, belum mencintai, bahkan belum ada perasaan. Di sini masih ada keraguan-keraguan. Tapi sering waktu nanti akan terjadi, ya. Ada angka 15, ini momen apa? Gones nggak tahu yang angka 15 ini. Tapi yang pasti ini dimaknai sebagai kesuksesan, perjalanan ke depan, atau urbanisasi, perpindahan dari yang tempat satu menuju ke tempat yang satu lagi, gitu. Maksudnya menjadi dari masa lalu ke masa depan yang lebih baik. Ya, di sini angka 16, momen apa ini? Gones juga nggak tahu. Untuk kalian apa masa pertemuan, atau kalian mengenal di angka ini, atau tanggal lahir siapa. Tapi 16 sendiri dimaknai sebagai sabar menanti, ya. Kamu harus sabar menunggu. Dia nggak jujur tentang sayangnya padamu. Dia belum mau jujur, ya, sama kamu, karena dia masih dalam keadaan galau, dan yang pasti dia trauma dengan masa lalu dengan pasangannya, seperti itu, ya. Oke, sahabat Gones, file 1 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran, ya. Tetap sandarkan harapanmu pada Allah SWT, atau menurut keyakinan kamu, karena hanya kepadanya lah kita bersandar, memohon dan meminta, ya. Kekuasaannya maha dahsyat, termasuk membolak-balikan hati manusia. Allah maha sempurna. Jadi jangan pernah meletakkan perasaan atau harapan kamu hanya pada manusia atau duniawi, ya, karena endingnya mengecewakan. Serahkan harapan pada Allah, serahkan permintaan pada Allah, dan bermohonlah yang terbaik, seperti itu, ya. Oke, file 1, God bless you, Allah memberkatimu, amin. Oke, kita lanjutkan untuk file yang kedua, bagaimana sebenarnya perasaannya padamu, ya. Di sini ada anggur berwarna hitam, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu, karena ini hanyalah pembeda saja, atau mempermudah sahabat menyalurkan energinya ke tebaran kartu nanti, ya. Terima kasih buat sahabat yang sudah klik video ini, semoga video ini bisa bermanfaat, ya. Bagaimana sebenarnya perasaannya padamu? File yang kedua. Ada the battle wagon, ada the battle wagon.
tentang kesetiaan, tentang cinta, dan tentang kekuatan atau ambisi ya, atau tentang sebuah emosional, atau tentang sebuah masa depan. Kesetiaan, bagaimana sebenarnya perasaannya dia padamu? Tentang keinginan kesuksesan dalam hubungan, dia memiliki kesetiaan tersendiri karena dia menginginkan sebuah kesuksesan dalam hubungan ya. Lebih fokus King of Atom, tentang tanggung jawab. Fokus ya. Tentang ketidakcocokan, King of Atom, Queen of Wands, ketidakcocokan. Ada Underwood. Bagaimana sebenarnya perasaannya padamu? Di sini ada kesetiaan tersendiri. Mungkin kamu saat ini dia ada keinginan kesuksesan tentang hubungan, tapi dia mempunyai tanggung jawab yang mungkin dia harus lebih fokuskan. Ya, seandainya hubungan ini kalian ada yang ngerasa sudah tidak ada kecocokan atau merasa kalian itu agak sedikit pada perubahan dalam hubungan, mungkin dia cuek atau mungkin dia tidak peduli lagi sama kamu, atau bahkan dia tidak pernah kembali seperti dulu, udah berubah gitu ya. Di sini nanti dia akan kembali, ada fasenya, karena di sini dia sekarang ini lagi lebih fokus memprioritaskan tentang pekerjaannya ya. Tetapi dia punya kesuksesan, keinginan kesuksesan dalam bekerja, dan dia juga ingin mengalami sebuah kesuksesan dalam hubungan, tetapi di sini dia lebih fokus pada pekerjaan. Kalau nanti ada yang atau kalian ada di ranah ini yang saat ini mengalami perubahan dia ya, yang lebih fokus pada diri sendiri karena dia tidak lagi seperti kemarin yang peduli atau yang ngechat WA terus ke kamu atau yang lebih intens gitu. Bukan karena dia nggak sayang. Kalau yang sudah terputus nanti akan terhubung kembali di sini ya. Karena sebetulnya ada perasaan kesetiaan, cuman dia saat ini lagi tidak ngerasa cocok atau tidak ada keinginan untuk lebih memprioritaskan kamu, karena dia lebih ingin memprioritaskan pada pekerjaan di sini. Tapi dia setia ya. Di sini ada putus nyambung ya nanti ya. Kalau yang terputus akan terhubung ya, yang terputus akan tersambung kembali, yang lost contact atau yang mungkin agak ada perubahan, tidak peduli sama kamu atau kok aneh kayak berubah gitu ya Des. Kemarin WA-nya oke, menyenangkan, sekarang kok agak ini. Bukan karena apa-apa, tapi karena dia lebih fokus pada pekerjaan. Dia ingin sukses dalam pekerjaan ya. Karena menurut seseorang yang akan pertanyakan ini, masa depan lebih penting, terutama dia mempunyai tanggung jawab di sini. Dia juga di sini lebih bertanggung jawab pada pekerjaan dan bertanggung jawab. Ini entah kamu berdiri dengan yang single parent ataupun lajang, dia mempunyai tanggung jawab, ataupun yang rumah tangga yang mempunyai yang berdialek dengan orang yang sudah berumah tangga. Ya, di sini dia lebih fokus pada pekerjaan. Ya, bahkan ada yang udah terputus, ada yang lost contact, ada yang sepertinya itu udah nggak ada kecocokan hubungan kalian itu. Tetapi nanti akan terhubung karena di sini Dewa turun, di mana hubungan yang terputus akan terhubung kembali, yang terputus akan tersambung, yang lost akan terhubung kembali. Ya, di sini. Jadi sebenarnya perasaan dia itu masih ada kesetiaan untuk kamu, tetapi dia lebih fokus pada pekerjaannya. Karena pekerjaan menurut seseorang kamu pertanyakan ini lebih penting, karena dia juga punya kehidupan ke depan, tidak sebatas cuma bicara tentang cinta. Ya, seperti itu. Misalkan ada yang ditinggal selingkuh pun akan dikembalikan lagi. Di sini ada yang sebagian selingkuh juga sih. Ya, tetap putus ketika ada cocokan dan karena ada keselingkuhan, ada perselingkuhan, ada selain fokus juga ada yang selingkuh ya, seperti itu. Bagaimana perasaan dia padamu? Akan kembali pada kamu nanti kalau kamu udah terputus. Kalau kamu lost contact, dia akan terhubung kembali, karena di sini dia tidak bisa hidup tanpa kamu ya. Di sini setia, cuman di sini lebih fokus membuat kamu atau dia
terutama kamu mungkin merasa tidak cocok dengan keadaan seperti ini ya, seperti itu. Ini bisa kamu yang selingkuh, bisa dia yang selingkuh, karena ini adalah general reading. Kalau kamu ada di ranah ini dan kurang detail, silakan personal reading, karena ini adalah general. Kita tarik energi secara acak. Ada kegalauan di sini, sebetulnya dia galau ya, kamu terutama. Tapi semuanya nanti akan membaik, akan terhubung kembali. Dalam rentan waktu kapan, Des? Lebih dari 20 hari. Ada cinta yang tulus. Kenapa? Dia ngerasa ada kesetiaan dan ada ketulusan. Ada ketulusan yang dia punya untuk kamu. Ketulusan perasaan, ketulusan cinta. Ada masih peluang banyak ya di sini ya. Ya, ada peluang. Selingkuh ya. Nah, yang membuat ini, yang membuat tidak cocok sama kamu karena kamu mungkin terlalu ini ya, terlalu protektif ya, membuat dia itu selingkuh. Ada sebagian yang membuat ketidakcocokan itu disebabkan oleh itu. Tapi kembali, dia nggak bisa tanpa kamu, dia akan kembali sama kamu. Bagian dari proses ini ya. Yang sudah putus akan terhubung kembali. Ada Ace of Wands, di sini ada rencana. Ya. Dan the Hierophant, the Emperor, sebuah tanggung jawab. Ada yang memiliki hubungan dengan atau yang berdiri dengan pasangan orang lain mungkin. Di sini dia mempunyai beban tanggung jawab seperti hanya di sini. Selain pekerjaan ya. Jadi hubungan sama kamu ini ada sebagian yang cuman selingkuh ya. Tetapi ada juga yang memang lajang ketemu single parent atau single parent ketemu single parent. Semasa berjalannya waktu dia itu mengalami sebuah tidak kecocokan lagi sama kamu. Sebetulnya masih ada kecocokan, mungkin kesalahpahaman terjadi, yang terputus akan terhubung kembali ya. Itu intinya. Dan ada sebagian yang selingkuh ini bisa kamu, bisa dia yang selingkuh ya. Tapi yang pasti di sini akan ada kesetiaan tersendiri, akan ada putus nyambung ya. Ada kerinduan masalahnya sebetulnya. Ya, berpisah dengan kamu itu bagi dia ya sebetulnya tidak dia inginkan. Ya. Ada kesetiaan, tetapi dia tidak fokus sama kamu karena dia fokus pada pekerjaan. Dia mempunyai sebuah tanggung jawab yang harus dia pikul. Dia menginginkan sebuah kesuksesan di masa depan, ya. Yang membuat hubungan ini menjadi sebuah ketidakcocokan karena mungkin kamu terlalu komplain ya. Ingin selalu diperhatikan atau ingin selalu terhubung dengan dia, tetapi dia di sini lebih condong fokus pada pekerjaannya. Yang ditandain di sini yang terputus akan tersambung kembali, yang lost contact akan terhubung kembali. Ya, ada perselingkuhan di hubungan ini sebetulnya, tetapi entah kamu entah dia yang selingkuh, tetapi yang berdiling dengan pasangan orang lain ini ada bagian dari selingkuh ya. Ada kegalauan di sini, tetapi juga ada kebahagiaan. Bagaimana kok bisa begitu, Des? Iya, karena dia mempunyai kesetiaan, ketulusan. Dia tuh sebenarnya orang cuek banget ya, nggak peduli gitu. Kalau kamu pengen blok dia juga dia silahkan itu, tetapi dia tidak mengubah dengan perasaannya dia ke kamu. Ya. Kamu mau punya sama yang lain pun dia silahkan, tapi dia tidak mengubah dengan perasaannya dia ke kamu, seperti itu. Makanya di sini ada namanya putus nyambung. Ya, justru kamu nanti ini yang agak ribet ya. Kamu selalu bertanya-tanya sebetulnya dia tuh bagaimana sih sama setia, percaya sama Kodes. Ada kerinduan tersendiri. Dia punya cara tersendiri untuk menyampaikan perasaannya ke kamu. Ya. Jadi kalau kamu bilang dia kok berubah, dia lebih fokus pada pekerjaan. Seperti itu, ya. Oke, sekarang Kodes akan ini kayak file 1 hampir mirip ya. Sosok yang lebih mementingkan masa depan daripada hubungan, seperti itu. Ini pesan untuk kamu ya, file 2. Ada energi Aries, ada energi Cancer ya, ada energi Aries dan ada energi Cancer. Itulah sosok yang hampir mirip karakternya ya, sebuah zodiak yang mirip ya, mirip karakternya hampir mirip. Cancer sendiri ada cowok yang lebih tidak romantis sama sekali, lebih ambisi, emosional ya, dan tetapi dia mempunyai kesetiaan. Aries pun seperti, tapi lebih mencolok dia. Kalau Aries itu bisa menyampaikan perasaannya seperti itu, tapi kalau dia tidak,
Ya, seperti itu. 04 ya, ini kamu boleh bertahan boleh tidak. 04 sendiri momen apa yang terjadi di 04, tanggal lahir atau apapun itu, atau pertemuan kalian. Tapi di sini kamu harus bertahan kalau kamu memang cinta sama dia, atau butuh ikhlas untuk bisa melepaskan. Kalau kamu ingin melepaskan karena merasa memang benar-benar sudah tidak cocok dan saat ini mungkin dalam posisi tidak terhubung, ya putus gitu ya. Tapi nanti di sini ada kemungkinan terhubung kembali. Atau kamu memang sudah nggak ingin lagi, nggak apa-apa sih. Berpikirlah 10 kali, melangkahlah 1 kali. Memikirkan apapun harus berulang-ulang, baru melangkah 1 kali. Ya. Dia nggak jujur tentang sayangnya padamu. Ada kesetiaan tersendiri buat dia ke kamu. Dia akan meninggalkan kamu, ya. Kamu atau dia yang akan meninggalkan, bisa vice versa. Karena ini general reading ya, yang pasti terlihat. Kalau kamu mau tahu bagaimana perasaan dia saat ini, yang sudah putus nanti akan tersambung kembali, yang lost akan terhubung kembali ya. Di sini lebih memprioritaskan pekerjaan, tetapi di dasar hati yang paling kecil dia mempunyai sebuah kerinduan dan dia mempunyai rencana tersendiri untuk hubungan ini, karena dia memiliki sebuah tanggung jawab besar, diantaranya yaitu masa depan. Ya, kalau yang berdiri dengan rumah tangga orang, ya dia akan lebih fokus pada bertanggung jawabnya, seperti itu ya. Oke. Semoga file 2 bisa bermanfaat, minimal menjadi hiburan, maksimal menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tetap bersandar pada Sang Pemilik alam semesta. Apapun yang terjadi, serahkan padanya, karena hanya Allah lah yang berkuasa membolak-balikan hati manusia. Ya, sahabat Gondes, file 2. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Oke, kita lanjutkan untuk file yang ketiga, masih bersama Gondes Mendes, tarot tentang hati dan jiwa. Terima kasih buat sahabat yang sudah klik video ini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan selalu stay, yang sudah stay terima kasih, selalu standby di channel Gondes. Semoga channel ini bisa menjadi channel pilihan. Di file yang ketiga, bagaimana sebenarnya perasaan dia padamu. Kita akan lihat ya, bagaimana sih perasaan dia padamu ya, yang sebenarnya. Bagaimana sebenarnya perasaan dia padamu. Oke. Di file yang ketiga, berdasarkan shuffle ya. Yang belum like, belum subscribe, like, komen, jangan lupa ya, tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru Gondes ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ten of Cup, cinta yang berlimpah. Cinta yang berlimpah. Tapi kamu berdealing dengan pasangan orang lain ya. Dia mencintaimu dengan kelimpahan ya. Fokus ya. File yang ketiga. Ada cinta yang berlimpah buat kamu. Dia sangat mencintai kamu. Bahkan ingin ada perasaan berumah tangga dengan kamu ya di sini. Fokus ya. Ada King of Wands ya, sebuah kecocokan ya. Dia cocok banget sama kamu katanya. Dia lebih apa ya, ada chemistry antara kalian berdua ya, nyambung gitu. Dan kamu sosok yang diharapkan. Tetapi ada beban tanggung jawab yang dia harus pikul ya. Kita akan lihat kartu selanjutnya. Fokus ya energi kalian. Kenapa kamu file 3 berantakan ya? Perasaan kamu kenapa? Bagaimana sebenarnya perasaan dia padamu? Ada cinta, ada kelimpahan cinta,
ada kecocokan, kamu sosok yang dia inginkan. Tetapi di sini dia mempunyai beban tanggung jawab yang besar yang harus dia pikul ya. Kalau kamu berdealing dengan single parent, dia mempunyai anak mungkin yang harus dia tanggung jawabin. Kalau kamu berdealing dengan single lajang, dia mungkin punya tanggung jawab buat adik-adiknya atau anak-anak, karena dia anak yang menanggung jawabin ya, karena mungkin dia anak barep gitu atau anak sulung ya. Tapi ada beban tanggung jawab yang dia pikul di sini. Ada Queen of Wands yang membuat hubungan ini terkadang merasa tidak cocok ya. Kamu mungkin ya belum bisa menerima dia. Ada King of Wands dan ada Queen of Wands. Tentang terjadi selisih atau ketidakcocokan, yaitu tentang tanggung jawab. Ya namanya juga cinta. Apapun harus kita terima ya, kalau memang mencintai dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Lebih fokus ya. Bukan berdealing dengan pasangan orang ya, tetapi lebih condong berdealing dengan bukan berdealing dengan ceweknya orang atau pasangan orang, tapi dengan rumah tangga orang. Kalian berdealing dengan orang yang sudah berumah tangga seperti itu. Oke. Tapi dia mempunyai cinta, punya cinta berlimpah. Bisa dibilang 50-50 ya. Ada kebijaksanaan dalam hubungan ini. Ya, kamu harus mengerti posisi dia. Dia mempunyai beban tanggung jawab yang harus dia pikul. Apapun itu status dia. Tetapi yang pasti di sini terkadang memang cocok, ini kadang tidak ya. Ini sepertinya kamu lebih condong banyak mempertanyakan atau overthinking ya. Sepertinya kalau dia sih ya oke-oke saja, jatuh cinta, sayang, dan cocok gitu aja. Karena dia mempunyai beban yang lain, jadi kamu sepertinya nggak diprioritaskan. Dan kamu di sini harus berlaku bijaksana ya. Tidak semua cinta itu harus disampaikan dengan perasaan yang menggebu-gebu atau perasaan yang benar-benar harus intens gitu ya. Saling percaya aja. Di sini intinya seperti itu. Sekarang dia mungkin bisa dibilang yang membuat kamu bertanya seperti ini, kok berubah? Tidak, dia tidak berubah, tapi dia lebih fokus karena di sini ada beban tanggung jawab yang harus dia pikul. Tapi dia menginginkan hubungan ini sukses ya, dia menginginkan hubungan ini sukses ya. Jadi lebih baik kita bijaksana aja sih, lebih apa ya kalau bilang, menggunakan naluri aja. Oh ya mungkin dia lagi seperti ini ya. Mencintai tidak harus mengekang ya, mencintai tidak harus mengontrol, atau begitu juga kamu dicintai tidak harus diperhatikan terus menerus. Ada kalanya dia juga mempunyai kehidupan tersendiri, yaitu mengejar tentang sebuah masa depan seperti itu. Ada phase of awal nih, ada awal, bahkan ada keraguan di sini yang membuat hubungan kalian nanti akan terlihat seperti itu. Akan ada awal dan akan ada Seven of Wands. Ada perjuangan di hubungan ini akan terjadi seperti itu ya. Kita lihat lagi, dia akan berjuang untuk hubungan ini, tetapi kamu harus sabar pastinya. Yang membuat hubungan itu suka terjadi ketidakcocokan itu karena itu, yang satunya overthinking, yang satunya santai. Waduh, di sini tetapi tidak santai kok, dia lebih fokus pada pekerjaan atau pada tanggung jawabnya. Di sini ada the tower ya, berjuang hingga akan terjadi gagal ataupun tidak, tetapi hubungan ini akan ada perjuangan kuat ya, karena hubungan ini sebetulnya hampir hancur ya, hampir hancur ya. Ada Ten of Cup, cinta yang berkelimpahan, tentang hubungan dia dengan rumah tangga dia. Ada Two of labil dia ya, posisinya labil saat ini untuk perasaan ke kalian berdua ini ya. Kalau gitu lebih baik kalian ambil jeda aja sih. Dia mungkin lebih labil pada pekerjaan ya, tentang kesuksesannya, tentang masa depannya. Dia tuh lebih labil di sini. Jadi tidak memfokuskan siapapun di sini, dia lebih fokus pada beban tanggung jawab.
ada Page of Swords ya, tentang keraguan juga dalam pikiran ya, tentang tidak labil ya. Jadi kalau kamu bertanya sebenarnya bagaimana perasaan dia ke kamu ya, saat ini memang ada kelimpahan cinta buat kamu, tetapi dia lebih fokus tentang beban tanggung jawabnya, dimana saat ini dia labil ya, hampir mengalami sebuah kegagalan baik dalam tanggung jawabnya ini, pekerjaan ataupun rumah tangganya, apapun itu sudah mengalami hampir kehancuran ya. Jadi sekarang terserah kamu mau lanjutkan atau tidak ya, karena di sini terlihatnya dia banyak problem ya, tapi tetap dia mempunyai cinta yang besar buat kamu dan dia ingin selalu bersama kamu. Tetapi sini memang seharusnya kalian berdua berlaku bijaksana ya, jangan mengedepankan emosi. Oke, ini pesan buat kamu. Cintanya hanya untuk kamu, tapi kamu sepertinya di sini tidak menyadari deh ya, bahwa dia itu juga ada perjuangan untuk kamu, tetapi lebih ke arah pekerjaan terlebih dahulu, tanggung jawab dia. Kalau yang kalian berdialog dengan pasangan orang lain ya, dia lebih fokus pada tanggung jawabnya ke pasangannya ya, saat ini. Kalau kalian yang berdialog dengan single parent ya, kalian harus mengerti bahwa dia saat ini lagi memfokuskan pada beban tanggung jawabnya, yaitu pada anaknya, pada masa depannya, dan pada pekerjaannya. Kalau yang dengan lajang ya, kalau kamu berdiri dengan lajang, artinya kamu harus mengerti, harus bijaksana bahwa dia mempunyai beban tanggung jawab yang harus dia pikul, mungkin untuk keluarganya atau mungkin untuk adik-adiknya ya. Ada bertahan, kalau kamu bertahan boleh bertahan di sini. Dia juga terlalu santai di sini ya. 04 sendiri nggak tahu momen apa, tetapi yang pasti dia akan bertahan atau relax ya. Jauhi saja kalau kamu tidak mau. Di sini disarankan untuk menjauhi saja ya. Sekarang dipertanyakan apa tujuan kamu bersama dia, untuk dia gitu loh ya. Kamu pertanyakan terhadap diri kamu sendiri ya. Pertanyaan untuk kamu ya, apa tujuanmu? Memahami arti kehidupan ya. Sosok yang aku pertanyakan di sini bukan sosok yang apa ya, dia mempunyai masa depan yang pasti seperti itu ya. Jadi kita harus paham, walaupun dia pacar kita, walaupun kita suami kita, dia suami kita, tetapi dia punya punya waktu untuk kualitas diri sendiri, untuk jadi dia juga harus memikirkan diri sendiri dan memikirkan apa yang dia inginkan. Kecuali udah melampaui batasan, kamu boleh menegur ya. Ini orangnya baik-baik saja sepertinya, hanya dia lebih fokus pada pekerjaan dan pada masa depan atau kehidupan ke depan, karena dia juga mempunyai tanggung jawab selain sama kamu, dia mempunyai tanggung jawab dengan yang lain gitu ya, seperti itu. Oke sahabat Kondes, semoga bisa bermanfaat file 3 ya. Semoga ini kamu menjadi lebih mengerti, memahami hidup ya, bahwa mencintai tidak harus mengontrol, mencintai tidak harus mengekang, tetap jadikan dia sebagai ya. Semoga bermanfaat ya, ambil hikmahnya. Kalau kalian bukan di ranah ini, ambil sebagai pembelajaran. Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading ya. Semoga bermanfaat ya. Ada kesalahan dalam milik Kondes Mendes Tarot tentang hati dan siap. Tetap serahkan harapan kamu, keinginan kamu, permintaan kamu hanya pada Allah Subhanahu wa taala, karena kuasanya maha dahsyat, membolak-balikkan hati manusia. Saat ini cinta, besok bisa tidak cinta, seperti itu. Kuasanya maha dahsyat. Jadi kamu harus menyerahkan harapan kamu pada Allah Subhanahu wa taala. Tetap optimis, positive thinking, overthinking buang saja ya. Oke, ada kesalahan dalam milik Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa kepada mutlak milik Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.